Aku masih nggak percaya bisa meyakinkan Dedi untuk ajak aku mancing malam-malam. Biasanya dia nolak mentah-mentah, bilang itu cuma buat cowok-cowok doang. Tapi kali ini dia setuju, asal aku nggak gangguin dia. Aku curiga, suamiku itu pengen ngajarin aku pelajaran biar kapok minta ikutan. Ya sudahlah, Sabtu itu aku berangkat ke Sungai Ciliwung di pinggiran Bogor, buat pengalaman mancing malam pertamaku. Kami sampai jauh sebelum matahari tenggelam. Dedi sama sahabatnya, Joko, langsung pasang tenda dan siapkan alat-alat pancing. Aku ngeliat Dedi serius banget, kayak lagi perang lawan ikan. Dia pasang beberapa joran di tepi sungai, turunkan perahu kecil, duduk di bangku lipat yang dia anggap kayak tahta, lalu mulai ngaduk-ngaduk umpan di mangkuk besar. Dari jauh aku lihat dia mirip alkemis, lagi racik ramuan rahasia. Tapi duduk diam nonton dia gitu cepet bikin aku bosan. Pegang joran pemberian Dedi, aku jalan-jalan di sepanjang tepi sungai. Aku pernah mancing, tapi pakai alat modern kayak gini masih belum paham. Untung Joko datang bantu, ngajarin cara nyebarin tali pancing dan milih tempat yang pas. Akhirnya aku mulai mancing beneran. Aku fokus ngeliatin pelampung yang diem banget. 5 menit, 10 menit, nggak gerak sama sekali. Jujur aku mulai bete. Tapi pas lihat kiri kanan, ternyata Joko nggak jauh dari aku. Dia lempar kail, kadang senyum-senyum sambil ngintip aku. Tapi bukan senyumnya yang bikin aku melotot, tapi badan dia yang nggak pakai baju, kulitnya coklat terpanggang matahari, otot-ototnya kelihatan kuat banget. Aku kenal dia udah 3 tahun, tapi baru kali ini aku lihat dia dari sudut pandang lain. Dulu aku mikir, dia cuma teman suamiku, tapi sekarang aku malah terpesona sama dia. Aku sampai nggak sadar Joko manggil-manggil, "Nastya, kamu nggak denger aku ya?" Aku kaget dan jawab, "Denger kok. Mau coba lempar ini nggak?" Sambil dia angkat umpan yang berkilau. Aku langsung setuju. Jujur, aku nggak tertarik sama alat pancing itu, tapi ada sensasi aneh bergetar di dalam aku. Aku lihat bayanganku di air tenang, dan aku senang, aku terlihat cantik, meski tanpa make up. Rambutku yang hitam panjang aku rapikan sedikit dan aku maju ke arah Joko. Aku nggak ngerti kenapa aku melakukan itu. Aku gak berniat belajar mancing, aku cuma pengen dekat sama teman suamiku. Awalnya sih gak ada yang aneh. Joko ngajarin aku cara pegang joran dan lempar tali. Tapi setelah beberapa kali gagal, dia mendekat dari belakang, membimbing gerakanku. Tiba-tiba aku ngerasa ada sesuatu yang keras nyentuh leherku. Itu jelas bukan kecelakaan. Bajingan ini berani-beraninya ngajak aku, istri temannya, main-main. Tapi aku juga gak kalah, karena aku juga pengen. "Aku mau kamu," bisiknya di telinga. Aku kaget, lalu Dedi gimana? Aku sendiri heran kenapa aku tanya begitu. Rasanya aku sudah siap buat selingkuh, cuma takut ketahuan. Joko santai jawab, dia nggak bakal lihat kita di sini. Ayo ke semak-semak situ, agak jauh. Aku merasa seperti penjahat, tapi jujur aku senang. Emosi aku campur aduk. Kami cepat-cepat sembunyi di balik semak dan melakukan yang kami inginkan. Tapi tiba-tiba aku dengar suara Dedi manggil, "Nastya, kamu di mana?" Aku bawa umpannya. Aku buru-buru jawab, "Aku di belakang semak, mau ke toilet," suaraku serak. Aku cepat rapihin baju dan rambut, lalu keluar. Dedi gak curiga sama sekali. Dia ngasih aku kantong umpan dan buru-buru balik ke tempat mancing. "Kayaknya ikan mulai makan nih," katanya sambil lari-lari kecil. Jam-jam berikutnya jadi siksaan. Aku pengen lanjut sama Joko, tapi gak mungkin kalau Dedi deket banget. Untungnya Joko janji malam nanti bakal ada kelanjutannya. Saat gelap, kami makan malam di dekat api unggun.
Joko mulai niru gaya suamiku, tapi dia kasih Dedi minuman 2 kali lebih banyak dari dirinya. Karena Dedi gampang mabuk, gampang banget dia jatuh. Pas kami mau tidur, Dedi bahkan nggak sampai masuk tenda, cuma jatuh di sleeping bag sambil ngomel nggak jelas. Joko angkat aku, bawa ke tempat yang aku impikan sepanjang hari. Setelah semuanya selesai, aku tenang, sementara Joko bawa Dedi yang tertidur ke tenda kami. Aku sebenarnya pengen tinggal sama Joko semalam, tapi aku tetap masuk ke tenda, kepelukan suamiku yang ngorok. Pas aku terlelap, cuma satu yang terlintas di kepala, mulai sekarang, aku pasti bakal sering ikut mancing bareng Dedi. Apalagi dia nggak cuma mancing sama Joko. Tapi apa benar cuma mereka berdua? Ada rahasia apa yang tersembunyi di balik mancing malam itu? Malam itu, aku bangun beberapa kali karena suara jangkrik dan gemericik air sungai. Suara ngorok Dedi yang dalam juga kadang bikin aku tersenyum geli. Aku duduk perlahan, menatap keluar tenda yang terbuka sedikit. Bulan hampir penuh, cahayanya menembus pepohonan, membuat bayangan gemerisik daun terlihat seperti hantu kecil yang menari-nari. Aku mengenakan piyama tipis berwarna merah marun, dengan tali bahu halus yang sedikit memperlihatkan garis leherku. Sepatu sandal jepitku sudah kugeser ke sudut tenda. Di pergelangan tangan, aku memakai gelang emas pemberian nenek yang selalu membuatku merasa kuat dan berani, walau malam itu hatiku malah berdebar aneh. Dedi masih terlelap, napasnya berat tapi tenang. Tapi pikiranku melayang-layang ke Joko, yang tadi malam mengangkatku dengan begitu lembut dan, lebih dari itu. Aku mencoba membayangkan otot-ototnya yang berkilau di bawah sinar api unggun, kulit coklatnya yang hangat. Aku merasa malu sendiri, tapi juga tak bisa mengelak bahwa aku ingin tahu lebih banyak tentangnya, tentang rahasia yang dia sembunyikan. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke tenda kami. Jantungku langsung berdetak kencang. Siapa itu? Aku menyentak, tapi kemudian kulihat sosok Joko berdiri di depan tenda, wajahnya serius tapi ada kilatan sesuatu di matanya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan dan mengacungkan jari ke bibirnya, tanda agar aku diam. Aku mengangguk balik dan melirik ke arah Dedi yang masih tenggelam dalam tidur. Joko menepi, lalu berbisik, besok pagi, aku harus cerita sesuatu sama kamu. Ini penting. Tapi jangan bilang Dedi dulu, ya. Aku hanya bisa mengangguk, penasaran sekaligus takut. Apa yang akan dia katakan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik malam mancing ini? Saat aku menutup kembali tenda, bayangan gelap menyelimuti hatiku. Ada rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan malam itu. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan aku merasa, perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi menjelang di desa Sukamaju, kabut tipis menyelimuti sawah-sawah hijau yang terbentang luas. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara penasaran sama Joko dan rasa bersalah pada Dedi. Piyama merah marun yang aku kenakan semalam kini berganti dengan kemeja batik lengan panjang yang kuselipkan ke dalam rok kain tenun panjang warna coklat muda. Sepatu selop kulit coklatku berkilau samar di bawah sinar matahari pagi. Di leherku, aku tetap memakai kalung kecil berbentuk bunga melati yang selalu kuanggap membawa keberuntungan. Aku keluar dari tenda dengan hati-hati, melihat Dedi masih tertidur pulas di dekat api unggun yang mulai padam. Joko sudah menunggu di dekat perahu kecil di tepi sungai, wajahnya serius tapi tatapannya lembut saat melihat aku mendekat. Kita harus bicara, Nastya, katanya pelan, suaranya hampir seperti rahasia yang akan meledak jika terlalu keras diucapkan. Aku mengangguk, duduk di atas kayu gelondongan yang sudah kering. Joko mulai bercerita tentang sesuatu yang selama ini dia simpan rapat-rapat, tentang sebuah surat misterius yang dia temukan di rumah Dedi beberapa minggu lalu. Surat itu berisi ancaman dari seseorang yang mengaku kenal dekat dengan Dedi,
menyuruhnya untuk berhenti datang ke sungai, atau konsekuensinya akan buruk. Aku terkejut. Dedi yang selalu santai dan ceria ternyata menyimpan bahaya yang tak pernah aku duga. Joko bilang dia nggak mau aku tahu dulu karena takut aku ketakutan, tapi sekarang saatnya aku tahu. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Tanyaku dengan suara pelan, menahan gemetar. Joko menghela napas, aku juga bingung. Aku cuma pengen jaga kamu dan Dedi. Tapi ada hal lain yang lebih besar, Nastya. Ada sesuatu yang terjadi di sungai ini, bukan cuma soal ikan atau mancing. Aku menatap air sungai yang mengalir tenang, tapi di dalam hatiku, arusnya bergolak kencang. Apa maksud Joko? Apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan malam dan rahasia yang tersembunyi di balik tenda kami? Sambil menunggu Dedi bangun, aku merasa tubuhku hangat dan dingin sekaligus. Seperti ada sesuatu yang menggoda dan menakutkan bersamaan. Dan aku tahu, hari ini akan menjadi awal dari petualangan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah daun jati di sekitar Sungai Ciliwung, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari-nari di wajahku. Aku mengenakan blus putih semi-transparan dengan lengan menggembung di pergelangan tangan, dipadukan dengan celana jeans pendek yang membiarkan kulit kakiku terpapar hangatnya udara pagi. Sepasang sandal coklat dengan tali tipis melingkar di pergelangan kakiku menambah kesan santai tapi tetap menggoda. Kalung perak kecil dengan liontin bulan sabit tergantung lembut di leherku, berkilauan di bawah sinar matahari. Aku duduk di tepi sungai, merasakan air dingin menyentuh ujung jari-jari kakiku yang terendam. Pikiran tentang surat misterius yang Joko temukan terus menghantui. Aku membayangkan Dedi, suamiku, yang selama ini kukira hidupnya sederhana dan damai, ternyata menghadapi bahaya yang tak terlihat. Tiba-tiba, langkah kaki berat menghampiriku. Dedi muncul dengan wajah yang masih sedikit kusut karena kurang tidur, mengenakan kemeja flanel merah tua yang digulung sampai siku, celana panjang kaki, dan sepatu boots kulit coklat yang sudah berdebu karena sering dipakai ke alam bebas. Dia duduk di sampingku, menarik napas dalam, lalu memandangku dengan mata yang penuh kekhawatiran. Nastya, kamu sudah dengar tentang surat itu? Suaranya serak, tapi tegas. Aku mengangguk pelan, tak berani menatap matanya langsung. Joko bilang, itu ancaman, tapi siapa yang mengirim? Kenapa? Dedi menghela napas panjang, tangannya meremas batu kecil di tepi sungai. Aku nggak tahu pasti, tapi aku merasa ada yang mengawasi kita. Ada rahasia lama di desa ini yang aku coba lupakan, tapi mungkin dia nggak mau aku pergi begitu saja. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Rahasia apa yang dimaksud Dedi? Apa hubungannya dengan mancing malam itu? Dia menatapku dalam-dalam, suara turun pelan, aku harus jaga kamu, Nastya. Tapi aku juga nggak mau kamu keluar dari sini. Ada hal yang lebih berbahaya dari sekadar ikan besar di sungai ini. Aku menggigit bibir bawah, mencoba menyembunyikan campuran takut dan penasaran yang menggelora dalam dada. Suasana jadi sunyi, hanya suara gemericik air dan burung-burung pagi yang terdengar. Namun, di balik ketenangan itu, aku merasakan sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang lebih gelap dari bayangan pepohonan di tepi sungai. Dan aku tahu, malam ini, rahasia itu akan mulai terbuka. Senja mulai merayap di atas desa Sukamaju, langit berubah menjadi perpaduan jingga dan ungu yang membara, seolah-olah alam sendiri sedang memberi peringatan. Aku berdiri di depan rumah kayu sederhana kami, mengenakan gaun batik lengan pendek berwarna merah tua yang membalut lekuk tubuhku dengan pas, dipadukan dengan sepatu hak rendah berbahan kulit berwarna coklat tua. Anting-anting emas kecil bergoyang lembut mengikuti gerakan kepalaku, menambah sentuhan feminin yang halus tapi menggoda. Rambutku yang hitam panjangku gelung longgar ke samping, memperlihatkan lekuk leher yang sensual.
Dedi duduk di beranda, merokok dengan tatapan kosong menatap ke kejauhan. Wajahnya yang biasanya cerah kini dipenuhi kerutan kekhawatiran. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya, merasakan udara hangat sore yang mulai mendingin. Tadi siang aku ketemu Pak Rahmat di warung, ucap Dedi tiba-tiba, menghembuskan asap tipis ke udara. Dia bilang ada yang aneh di sungai akhir-akhir ini. Beberapa nelayan gak berani mancing lagi sejak ada kabar tentang bayangan misterius di air. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Bayangan misterius? Maksudmu apa? Dedi menggeleng pelan. Aku nggak tahu pasti, tapi aku rasa ini bukan cuma soal surat ancaman. Ada sesuatu yang lebih besar, Nastya. Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu desa ini. Kau ingat cerita lama tentang ikan hantu yang katanya menjaga sungai? Aku mengangguk pelan, ingat cerita nenek tentang makhluk mistis yang muncul saat bulan purnama dan membawa petaka bagi siapa saja yang mengusik sungai. Kami harus hati-hati, Dedi melanjutkan, aku nggak mau kamu ikut-ikutan mancing malam ini. Ini serius. Tapi aku tahu, rasa penasaran dan hasrat untuk tahu lebih jauh bikin aku sulit diam saja. Entah kenapa, ada sesuatu yang menarik aku ke sungai itu, ke dalam misteri yang mulai terbuka perlahan. Saat malam tiba, aku berdiri di dermaga kecil, angin malam menyapu rambut dan gaunku, membuat kulitku terasa dingin tapi menyenangkan. Joko muncul dari balik bayangan pohon, mengenakan kaos hitam ketat yang menonjolkan otot-ototnya yang masih basah oleh keringat mancing siang tadi, celana pendek jeans robek-robek yang membuat kakinya semakin seksi. Aku tahu kamu nggak bisa jauh dari sungai, katanya sambil tersenyum nakal. Tapi malam ini, kita harus waspada. Ada sesuatu yang nggak biasa. Aku tersenyum balik, jantungku berdetak lebih cepat. Malam ini, bukan hanya ikan yang akan kami perangkap, tapi juga rahasia yang selama ini tersembunyi di dasar sungai. Dan aku siap menghadapi semuanya, meski harus mengorbankan segalanya. Gelap malam menyelimuti desa Sukamaju dengan kelamnya, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang memantul di permukaan sungai Ciliwung. Aku berdiri di tepi dermaga kayu, mengenakan blus hitam transparan berkerah rendah yang memperlihatkan lekuk bahuku dengan lembut, dipadukan dengan rok mini berbahan satin berwarna merah marun yang berkilau saat tersentuh cahaya bulan. Sepatu hak tinggi hitam yang ku kenakan membuat kakiku terlihat jenjang, sementara gelang perak di pergelangan tangan berdesir halus mengikuti setiap gerakanku. Joko sudah menunggu, mengenakan kemeja lengan pendek putih yang terbuka beberapa kancingnya, memperlihatkan dada bidang dan otot perut yang terbentuk sempurna. Wajahnya serius, tapi matanya menyimpan gairah yang tak bisa kusembunyikan. Kita harus cepat dan diam-diam, bisiknya sambil menyiapkan peralatan pancing. Aku dengar ada yang mengintai di sekitar sini, bukan cuma dari manusia. Aku mengangguk, merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhku. Tidak hanya karena bahaya yang mengintai, tapi juga karena kehadiran Joko di dekatku, membuat setiap detik terasa panas dan penuh ketegangan. Saat kami menyiapkan umpan di bawah sinar bulan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di belakang kami. Aku membeku, jantungku berdetak kencang. Joko sigap, meraih senter kecil dan menyorot ke arah suara itu. Bayangan hitam melesat cepat ke dalam gelap, meninggalkan aroma tanah basah dan daun yang patah. Siapa itu? Teriakku, tapi hanya terdengar gema kosong. Joko mengangkat bahu. Entahlah. Tapi kita harus hati-hati. Aku merasakan napasku memburu, tubuhku seolah terbakar oleh campuran takut dan gairah. Joko mendekat, tangan kami tanpa sadar bertemu. Sentuhan itu membuat aku terdiam sejenak, lalu aku menggenggam tangannya erat. Ini bukan cuma soal memancing lagi, Nastya. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira, ucapnya pelan,
Matanya menatap dalam ke mataku. Aku mengangguk, siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, bukan hanya ikan yang akan kami tangkap, tapi juga misteri yang mengerikan yang tersembunyi di balik tenangnya Sungai Ciliwung. Tapi siapa sebenarnya yang mengintai kami? Dan apa rahasia gelap yang ingin disembunyikan oleh desa kecil ini? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk terungkap di balik gelap malam. Kabut pagi menyelimuti desa Sukamaju dengan keheningan yang mencekam. Aku berdiri di depan kamar mandi bambu yang sederhana di halaman belakang rumah kami, mengenakan kemben merah marun yang membalut tubuhku dengan pas, dipadu dengan kain batik lurik yang kulilit rapi di pinggul. Rambutku yang basah kuyup setelah mandi, tergerai liar di punggung, sementara kalung giok hijau yang aku warisi dari nenek melingkar di leher, memberi sentuhan mistis pada penampilanku. Suasana pagi itu berat, seolah desa menyembunyikan nafasnya sendiri. Aku tahu Dedi dan Joko sedang membicarakan sesuatu yang serius di ruang tamu, tapi aku merasa dipinggirkan. Rasa penasaran kembali menggigit, membuat aku nekat menyelinap ke ruang itu tanpa ketahuan. Dedi menatap Joko dengan tatapan penuh waspada. Kamu yakin orang-orang itu benar-benar ada? Dan mereka mau berbuat apa pada kita? Tanyaku dari balik pintu yang sedikit terbuka. Joko mengangguk pelan. Mereka bukan orang biasa, Nastya. Mereka punya hubungan dengan legenda, ikan hantu. Dan mereka nggak mau siapapun mengganggu sungai ini. Aku merasakan darahku berdesir. Jadi selama ini mancing itu bukan cuma soal ikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Dedi mengusap wajahnya, lalu berkata lirih, ada kelompok rahasia yang menjaga sungai dan rahasia yang terkubur di dalamnya. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga itu tetap tersembunyi. Aku terdiam, bayangan gelap mulai mengelilingi pikiranku. Tiba-tiba aku sadar bahwa aku bukan hanya terjebak dalam perselingkuhan dan ancaman, tapi juga dalam permainan berbahaya yang bisa menghancurkan kami semua. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Suasana berubah tegang. Joko dan Dedi saling pandang, lalu Dedi berbisik, "Siapa itu?" Aku mendekat, menahan napas. Ketukan itu terulang, lebih keras kali ini. Dari balik jendela, aku melihat bayangan hitam dengan topi lebar, berdiri di depan rumah kami. Malam ini, rahasia desa kecil ini akan semakin dalam. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang, meski itu mengancam nyawa dan cinta yang aku miliki. Hujan rintik mulai turun, membasahi atap rumah kayu kami dengan suara gemericik yang menenangkan namun penuh misteri. Aku duduk di ruang tamu yang remang, mengenakan kebaya kutu baru berwarna ungu tua yang membalut tubuhku dengan anggun, namun tetap memperlihatkan lekuk halus di pinggang. Rok batik dengan motif parang berwarna coklat keemasan menambah kesan elegan yang memikat. Sepasang anting mutiara bergoyang pelan mengikuti gerak kepalaku, sementara gelang emas di pergelangan tanganku berkilau dalam cahaya lampu minyak. Dedi membuka pintu perlahan, membawa secangkir wedang jahe hangat yang menguapkan aroma rempah yang menenangkan. Dia duduk di sebelahku, wajahnya masih penuh ketegangan. Orang itu meninggalkan ini, katanya sambil menyerahkan sebuah amplop coklat lusuh. Aku membuka amplop dengan jari gemetar. Di dalamnya ada foto hitam putih tua, memperlihatkan sebuah perahu kayu kecil yang tenggelam di tengah sungai, dan sebuah catatan dengan tulisan tangan yang hampir pudar, "Jangan ganggu, ikan hantu, atau kau akan menyesal." Aku menatap Dedi, mencari jawaban di matanya. Apa ini adalah bagian dari masa lalu desa? Kenapa mereka begitu takut pada legenda itu? Dedi menghela napas panjang. Sudah puluhan tahun lalu, ada kecelakaan misterius yang menenggelamkan perahu itu. Sejak saat itu, sungai ini dianggap angker. Banyak yang percaya sosok ikan hantu itu nyata, menjaga rahasia yang tak boleh diungkap.
Aku merasa bulu kuduk meremang, tapi ada sesuatu dalam diriku yang justru semakin tertantang. Kita harus tahu kebenarannya, Dedi. Aku nggak bisa tinggal diam. Joko tiba-tiba masuk, wajahnya serius. Malam ini, kita akan kembali ke sungai. Aku punya rencana untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap mereka berdua, jantungku berdetak kencang. Malam ini, bukan hanya rahasia desa yang akan terungkap, tapi juga takdir kami yang mulai terjalin dalam jalinan misteri dan bahaya. Dan di balik tirai hujan yang menetes, aku tahu petualangan kami baru saja memasuki babak paling menegangkan. Malam itu, kabut tebal menyelimuti sungai Ciliwung, menciptakan suasana yang begitu sunyi dan penuh teka-teki. Aku mengenakan gaun hitam tanpa lengan yang membalut tubuhku dengan sempurna, memperlihatkan pundak dan punggung yang halus, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna merah marun yang memantulkan cahaya bulan. Rambutku disisir rapi ke belakang, menonjolkan lekuk leher yang anggun. Di pergelangan tanganku, gelang perak berkilauan, seolah menjadi perisai kecil melawan kegelapan yang menyelimuti. Dedi, Joko, dan aku berbaris perlahan menyusuri tepi sungai, membawa lampu senter dan peralatan pancing. Suara air yang berdesir dan desir angin menjadi satu-satunya teman kami. Joko memimpin kami menuju sebuah tempat yang menurutnya menyimpan jawaban. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik dan bisikan-bisikan samar. Aku menahan napas, merasa bulu kuduk berdiri. Dedi menggenggam tanganku erat, seolah mencari kekuatan. Lihat itu, bisik Joko, menunjuk ke arah sebuah gubuk tua yang hampir roboh, tersembunyi di balik semak belukar. Kami mendekat perlahan. Di dalam gubuk, ada sebuah meja kayu dengan tumpukan surat dan foto-foto lama. Salah satunya adalah foto Dedi muda bersama beberapa pria yang aku tak kenal, semua tersenyum tapi ada sesuatu yang misterius di mata mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat membuat kami semua menoleh. Sosok pria tua dengan mata tajam muncul dari bayang-bayang. Kalian tidak seharusnya berada di sini, suaranya dalam dan menggetarkan. Aku merasakan adrenalin memuncak, tangan Dedi semakin erat menggenggamku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan menemukan kebenaran atau justru terjebak dalam bahaya yang lebih besar? Di balik kegelapan malam itu, misteri, ikan hantu, semakin nyata. Dan rahasia yang selama ini tersembunyi mulai membuka tirainya, membawa kami pada sebuah takdir yang tak terduga. Apa yang akan pria tua itu lakukan? Akankah kami berhasil mengungkap semua rahasia? Ataukah ini hanya awal dari sebuah mimpi buruk yang tak berujung? Pria tua itu melangkah mendekat dengan tatapan tajam yang menusuk ke dalam jiwa. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, rambutnya putih seperti kapas yang tersapu angin malam. Dia mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya, tapi aura kekuasaan aneh menyelimutinya. Suaranya bergetar saat berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu. Rahasia desa ini bukan untuk diungkap." Aku merasakan tangan Dedi mengepal erat di tanganku, sementara Joko tetap waspada, siap menghadapi apapun. Aku mencoba menenangkan detak jantung yang berlari kencang, seolah ada badai yang siap meledak. Tapi kami harus tahu kebenaran, suaraku bergetar, tapi penuh tekad. Kenapa selama ini ada ketakutan? Apa sebenarnya yang terjadi dengan ikan hantu itu? Pria tua itu menghela napas panjang dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik jubahnya. Ini adalah kunci dari rahasia itu, katanya sambil membuka kotak, memperlihatkan sebuah liontin berukir ikan dengan batu zamrud di tengahnya. Dulu, sungai ini dijaga oleh leluhur kita dengan kekuatan mistis. Tapi keserakahan manusia membuat kutukan turun. Ikan hantu bukan hanya cerita, tapi penjaga yang akan menghukum siapapun yang mencoba mengambil alih. Aku menatap liontin itu,
merasa ada getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku. Dedi menarik napas dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua itu menatap kami satu persatu, kalian harus memilih, meninggalkan rahasia ini dan hidup dalam damai, atau melanjutkan pencarian dan menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Langit malam tiba-tiba berkilat, suara petir memecah keheningan. Aku menatap Dedi dan Joko, dalam hati tahu bahwa pilihan kami bukan hanya soal rahasia sungai, tapi juga nasib dan cinta kami. Cerita ini belum berakhir. Di balik gelapnya Sungai Ciliwung, misteri yang lebih besar menunggu untuk diungkap. Apakah aku siap menghadapi takdir yang menanti? Atau rahasia itu akan menenggelamkan kami semua, seperti perahu tua dalam foto itu? Detik-detik berikutnya akan menentukan segalanya. Dan aku tahu, petualangan kami baru saja dimulai.